والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين ثم إلى روح أبينا ولا روح جدنا yatim buat orang tua kalian wala roh wala roh khususan masyarakat wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah ta'asyahum bi rahmati wa ridwani wa dakhulul jannata syai'un lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Kita durusul fiqhiyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa yu'idu 'alaina barakati wasrari fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin walhamdul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man hiyal mar'atul ajnabiyah. Man hiya, siapa? Hiyal mar'atu, perempuan. Siapa sih perempuan al-ajnabiyah itu yang disebut ajnabiyah atau orang lain? Siapa sih perempuan yang disebut orang lain? Al-mar'atul ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, perempuan orang lain itu hiyallati laysat minal ma'ani, hiyallati yakni perempuan laysat yang bukan minal ma'ani dari mahram. Mahram itu adalah manhal manikah. Yang disebut mahram itu adalah orang yang diharamkan. Orang yang haram kita nikahi disebut mahram. Itu bukan muhrim, tapi mahram. Itu bukan mahram saya. Kalau muhrim itu orang ihram. Orang zaman sekarang soal bahasa Arab itu bukan muhrim saya, bukan muhrim. Muhrim orang ihram mahram. Itu bukan mahram saya. Jadi bukan muhrim, mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Entah menikah orang yang haram dinikahi itu namanya mahram.
Berarti abang kita. Wal ammatu paman. Kalau sekarang disebutnya ammah, entar, kunci boleh. Ammah boleh, entar, kunci yang penting itu dari pihak itu laki-laki perempuan ammah. Kalau ammatu paman itu dari pihak laki-laki. Wal khalat dan bibi dari pihak perempuan. Ya kalau bahasa istilah orang sini mah adanya emak iya kencing ya kencing. di alam mau kencing sama kalau dari pihak apa namanya laki-laki namanya ammah. Untuk paman bibi kalau bibi sekolah dari pihak mencari kita kalau perempuan kada boleh. Anaknya boleh nggak boleh. Jadi anak kita berarti tapi apa tuh? Emak kita punya empok, anaknya cakep, kawin aja enak hartanya nggak kemana-mana. Udah di situ ya daripada jadi perempuan susah lu anaknya kita aja. Bapak mau boleh deh. Gak apa-apa. Itu istilah teman saya tuh membahas itu semua kawinnya, anak-anaknya, mantunya, udah enak diturunan tanda yang habis. Muter aja udah. Muter aja sudah. Anaknya boleh, tapi cantiknya nggak boleh. Paman kita nggak boleh, tapi anak paman kita boleh. Anak cantikan kita boleh. Bukan pada Anak-anak yang boleh. anaknya boleh. Dalam istilah ini namanya kita jelek. Karena satu keturunan, apa juga kalau satu keturunan jelek. Itu salah itu. Iya, harus istilah kawin sila. Dragon. Harus dari sila. Jadi boleh, nggak apa-apa. Daripada susah nyari, kita ada anak kita cakap itu dia aja. Udah gratis Di rumah. bayarnya nggak pakai nama, undangan nggak pakai. Jadi paman bibi kita nggak boleh kita lain. Waktu itu asli dan putri saudara laki-laki. Wabintul mukhti dan putri saudara perempuan. Wazaujatul abi dan istri bapa. Mungkin bapa istrinya mungkin satu kali itu 4 itu. Wazaujatul ibni dan istri dari anak laki-laki, anaknya punya bini. Itu bininya nggak boleh kalau babanya. Wabintul zaujati dan putri dari istri. Kalau bahasa anak tiri, putri dari istri berarti anak tiri bawaan. Bapak kita punya apa? Bapak kita punya bini 2, punya perempuan gitu. Itu namanya pintu jasa. Itu jadi anak putri bapak dari bini bukan kita. Wa ummu zaujati, emaknya istri berarti apa? Kalau kita nyai itu nyai kita dari pihak emak nggak boleh. Itu mana pedoyan betul. Sampai dompetnya ini. Lagi gelap. Mau Lagi gelap. ada perawatannya. Aduh. Jadi itu ya. Tapi kalau dalam istilah kita mau apa? Yang
Maka syaratnya, misalkan mengatakan anak perempuan, syaratnya anak itu menjadi nasab syaratnya satu, anak itu belum berumur 2 tahun. Yang kedua, sudah pernah dia itu dengan susu mata. Itu selama berapa? 3 tetes pernah dia 3 tetes itu namanya anak susuan. Berarti dia kalau dia laki perempuan, kita tidak boleh ambil karena dia itu sudah menjadi nasab kita tapi dengan sebab rodoah. Tapi kalau misalkan rumah kita dekat anak, tapi rumah kita nggak pernah menyusui ke anak, nggak jadi masalah. Seandainya berarti namanya apa? Anak walor, anak angkat. Itu rumah kita dekat anak, tapi syaratnya tadi nggak ada. Terus itu anaknya ternyata cewek kan 40 tahun ini boleh. Jadi syaratnya cuma 2 doang. Syaratnya sebelumnya kata sebelum umur 2 tahun dan dia itu pernah musuh. Tapi kalau agama artinya dia itu tidak mahram. Boleh tidak? Kalau yang menyusuinya orang non Islam gimana? Apa dikatakan masih satu nasab? Enggak. Itu karena dua la yurisul mu'minul kafir wa la yurisul kafir mu'min. Tidak bisa mewarisi orang kafir kepada orang mukmin dan tidak bisa mewarisi orang mukmin kepada orang kafir. Emak kita kaya kafir, kita bisa mewarisi kita tapi harta kita boleh ambil namanya harta kaya. Atau maaf, alhamdulillah. Misalkan ada orang misalkan anaknya kaya, anaknya miskin, itu banyak tidak bisa bagian orang lain tidak bisa mewarisi harta anaknya. Harus baik. Gitu. Gak bisa karena la yusul kafir mu'mina wa la yusul mu'mina kafir. Tidak bisa mewarisi orang mukmin kepada orang kafir dan tidak bisa artinya bahwa anaknya itu maka dia itu tidak bisa. Tapi syaratnya tadi yang kedua. Bagaimana kalau disusun apakah dulu orang itu menjadi Islam entah begitu dewasa jadi syaratnya masuk dewasa masuk begitu dia dewasa ternyata dia ikut kemarin gitu kan yang disusun ternyata namanya orang kafir apakah dia ikut kafir tidak itu ikut kepada hadis kullu mauludin billah dasarnya ketika dia belum balik itu dia masih dalam keadaan suci sekali itu dia bersunnah. Tapi kita berbeda. Tapi secara nasab senasab karena tidak ada syarat itu apakah yang dibutuhkan kafir atau tidak gitu tidak ada syarat masalah itu. Namun kok itu dari dia apakah dia ngikut atau gitu. Jadi kira-kira bisa dijadikan kalau syaratnya masuk tadi yang kedua tadi sampai 52 tahun dan masuk bisa. Manhaj Allah, apa itu Allah? Allah di salati ma baina surrati wa rukbati. Jadi Allah itu adalah kalau dalam kitab-kitab lain Allah itu disebut as-satrul penutup. Berarti orang yang membuka Allah berarti membuka penutupnya. Jadi Allah itu dasarnya as-satrul penutup. Kalau orang yang membuka Allah berarti membuka penutupnya. Kenapa disebut orang karena harus ditutupi? Kenapa harus ditutupi? Karena kalau dilihat jelek, contoh mata itu bukan jelek banget. Itu kalau dilihat udah loh gambarnya satu. Jadi di sini Allah karena penutup. Kalau dibuka berarti membuka penutup. Allah itu melalui Allah laki-laki sholat dalam sholat. Ini Allah kita dalam sholat. Makanya sholat itu antara pusat dengan dulu. Jadi kalau pusat kita ketutupan berarti sholat pusat. Berarti namanya sudah menutupi Allah.
Tapi enggak. Dalam istilah Allah, dalam istilah kitab Kasyifatus Saja, bisa sakinatin najah. Allah itu yang disebut menunjuk Allah itu adalah satu lauil bashar. Jadi yang disebut Allah itu bukan menutup badan, bukan, tapi menutupi satu lauil bashar, menutupi warna kulit. Jadi yang namanya Allah laki-laki kan antara pusat dan kulit kami Allah harus kita tutupi, tapi bukan hanya sekedar menutupi, tapi satu lauil bashar. Menutupi aurat itu yang dimaksud adalah satu lauil bashar, menutupi warna kulit. Jadi kalau ada orang pakai celana, tapi celananya tipis, ternyata ini kulitnya masih kelihatan, berarti belum disebut menutupi aurat. Gitu. Jadi bukan menutupi aurat itu sekedar pakai baju, sekedar pakai celana, laki-laki ketutupan pusatnya, ketutupan dengkulnya, bukan. Tapi yang disebut aurat itu satu lauil bashar, menutupi apa? Warna kulit. Kayak perempuan pakai baju nih, tapi ternyata kulitnya kelihatan. Mohon maaf nih, tali BH-nya kelihatan, bukan disebut menutupi aurat. Kenapa? Karena tidak menutupi warna kulit. Iya, nyeplak kalau bahasa orang, kalau nyeplak maksudnya. Kalau bahasa Tiongkok nyeplak, kalau nyeplak. Tuh, masih kelihatan, berarti bukan disebut menutup aurat. Jadi yang disebut menutup aurat adalah menutupi warna kulit. Wa awratul mar'ati, dan aurat perempuan jami'u badannya, seluruh badannya, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau perempuan dalam sholat itu kecuali wajah dan telapak tangannya dibuka. Makanya mohon maaf, dulu Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj, begitu Nabi turun dari langit, kemudian Nabi turun ke dunia dan Nabi langsung nangis. Ketika Nabi nangis, ditanya, keterangan ini ada dalam kitab buku Jen. Nabi ditanya oleh siapa? Oleh anaknya Nabi itu namanya Siti Fatimah. Ditanya, ya abadi, wahai bapak, baru kali ini aku melihat tangisanmu yang sangat sedih. Karena tangisan Nabi sedih dua, tiga dengan orang tuanya. Jadi tangisan Nabi itu tiga. Jadi sedihnya Nabi tangisan tiga. Kalau kita karena kita bukan Nabi, kita mau tangisan kita biasanya di alam dunia itu tangisan kita paling sedih itu 4. Kalau pakai 4, 5. 1, tangisan sedih kita nih. Yang pertama kali tangisan sedih kita itu pertama kali kita rasakan adalah ketika orang tua kita meninggal. Itu tangisan sedih kita. Yang kedua tangisan sedih kita ketika kita kawin. Kalau nikah, walaupun keluar kita nangis. Itu pasti. Yang ketiga tangisan kita itu ketika apa? Ketika orang tua kita itu haji dan umroh, itu pasti nangis. Kalau yang keempat buat para jomblo, kalau diputusin perempuan, itu nangis. Ya, Robi, ini orang ngumpet nih. Kali juga. Jadi tangisan kita sama Nabi. Nabi itu tangisannya yang paling dasar yang pertama ketika Nabi ditinggalkan oleh kedua orang tua. Nabi ditinggalkan orang kedua orang, ditinggalkan kedua orang tuanya, dan ketika kedua ditinggalkan kakeknya. Nabi nangis, makanya disebut Yaumul Hazn, hari kesedihan. Akhirnya Nabi bertemu dengan Allah. Gitu. Dan
Sekarang mah beberapa kakak dicoba ketinggalan 5 menit aja lama amat sih kak. Jadi paling penduduk Afrika sekarang tidak ada dia tidak ada. Dan ngomong-ngomong ya, ini mah kita tahu berdua datang di sana yang ngomong ya, ini kita tahu berdua yang ngomong saya kamu dan semuanya tahu. Itu dikit-dikit ngerupi mohon maaf ya, yang ngomong ya semuanya. Yang ngomong sudah ngomong lalu ngomong. Sekarang kita tahu tuh. Makanya kalau kata kiai kenapa perempuan mau ke keluarganya karena mulut itu benar gitu. Bebas. Makanya tetapi nangisan yang terakhir adalah paling nangisan terakhir Nabi itu ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, siapa yang ditanya? Yang ditanya antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Wahai Ali, apakah malaikat Jibril sudah datang kepadaku untuk memberitahukan aku? Belum ya Rasul. Akhirnya kata Nabi, ya Ali, gembira wahai Ali. Kenapa? Malaikat Jibril sudah datang kepadaku dan aku akan berjumpa dengan Allah sebagai Tuhanku. Karena malaikat Jibril sudah mengabarkan ketika aku tanya apakah umatku masuk surga semua, maka kali kata malaikat Jibril, umatmu ya Rasul pasti ahli surga. Jadi yang bagaimanapun kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat pasti dia ahli surga. Cuma kan kesulitannya itu ada yang kedua, ada yang belakangan, kedua dan semua ahli surga. Akhirnya di situ kan dua. Jadi sini untuk mengajarkan kita Jadi ingat yang disebut awal itu adalah launi basyarah. Jadi disebut aurat itu adalah satu launi basyarah, menutup warna kulit. Jadi sekalipun pakai baju bagus, tapi kulitnya kelihatan, namanya bukan bentuk aurat itu. Jadi sekalipun bajunya bagus, tapi kagak badannya kulitnya kelihatan, bukan bentuk aurat. Mahiyal kiblat, mahiyal kiblat, apa sih kiblat? Al-kiblatu hiyal ka'batul musyarrafatul mawjudatul fil Makkah. Al-kiblat, kiblat itu adalah hiyal Ka'bah, adalah Ka'bah al-musyarrafatul yang dimuliakan, al-mawjudatul fi Makkah yang ada di kota Makkah. Kalau kita ngomong masalah ini, ada orang misalkan begini, ada kiamat kita. Kenapa kita harus menghadap Ka'bah? Katanya jangan menuhankan sesuatu. Kenapa kita harus menghadap Ka'bah? Katanya jangan menuhankan sesuatu. Kenapa boleh menuhankan sesuatu? Kenapa kita harus menghadap
ada yang urus. Kama kutiba alal ladzina min qablikum berarti sudah sebelum kita. Jadi Nabi Adam sholat menghadap itu kapan menghadap Ka'bahnya? Yang sekarang Ka'bah yang ada. Jadi di Nabi Adam Ka'bah sudah. Di Nabi Adam Ka'bah sudah. Habis Nabi Adam Nabi siapa? Adam. Habis Nabi Adam Idris. Di zaman Nabi Nuh ternyata terjadi banjir bandang. Akhirnya itu Ka'bah diangkat lagi oleh Allah. Begitu diangkat oleh Allah diletakkan dari tempat, maka setelah Nabi Nuh banjir bandang surut dan Ka'bah diamalkan lagi.
Awas nih, berbeda apakah bismillah itu sirah atau tidak, itu berbeda, itu masalah syariah. Jadi kalau misalkan ada orang Allahu Akbar bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu masalah syariah. Karena bismillah sirah artinya beberapa manusia. Tapi kalau kita pakai bismillah berarti bisa jadi bukan mazhab Syafi'i. Karena kalau mazhab Syafi'i bismillahnya itu Fatihah harus dengan bismillah. Apakah jahar atau ini nanti pada jadi anak kuliah. Belum ngerti di kuliah itu berbagai macam kotak-kotak anak kuliah itu macam-macam. Jadi bila mana nanti di satu saat kita ketemu dengan imam yang imam itu kagak pakai apa? Kagak pakai bismillah. Bagaimana tentang kita? Maka kita dua boleh kita batalin aja kita buat. Karena ada pertanyaan nih, Ustaz, kalau kita tidak toleransi, bukan masalah tidak toleransi, persoalan kunut. Kecuali itu bukan masalah contoh kunut. Kunut itu bukan masalah kunut. Sholat ada orang imam kagak pakai kunut, lu pakai kunut aja, udah tahu kunut aja, dan nggak apa-apa. Karena yang namanya kunut semua hukumnya sunnah. Itu nggak jadi masalah kalau kunut sunnah. Tapi kalau masalah kunut nggak boleh. Dia ada imam yang pakai bismillah jangan diikuti. Karena bisa jadi dia bukan syariah, tetapi jangan mau diikuti jangan kata berbeda. Kalau kita mau berbeda mazhab, caranya duduknya kita harus duduk yang Malikiyah. Duduk Malikiyah apa? Imam Malik punya satu, ini Imam Malik. Kalau ternyata di ini kagak baik, ternyata di kampus kita banyak tuh yang kagak pakai bismillah udah ada alhamdulillah itu kayak di masjid besar tuh perkotaan. Jadi wudhunya satu, tangannya wajib digosok-gosok. Kalau kita kan sekedar di sini, dia mau wajib digosok-gosok. Yang kedua, ini rambutnya kalau kita kan cukup segini. Kalau Malikiyah wajib semuanya. Jadi kalau Malikiyah enggak apa-apa, nanti kita ngikut dia sekalipun Fatihahnya kagak baca bismillah. Boleh mandi. Tapi kalau kita ternyata enggak apa, wudhunya kagak pakai Malikiyah, karena harus satu wudhuan. Wudhunya Malikiyah, sholatnya Malikiyah boleh berbeda. Tapi kalau wudhunya Syafi'i nggak boleh, sholatnya Malikiyah. Iya. Makanya nih gampang ini. Sholat subuh ketinggalan. Sholat subuh ketinggalan itu kalau kita kalau subuh malu mama, lu sholat kapan duha baru kali ini mulai di dua lima. Ini pakainya Malikiyah itu nggak apa-apa. Yang lain itu kita sholat subuhnya kagak pakai apa? Kagak pakai kunut. Lalu duha padahal subuh ketinggalan itu kagak pakai kunut kan Malikiyah pakai kunut. Padahal subuh ketinggalan kagak pakai kunut, pakai kasih Malikiyah. Jadi kiblat semua sama, penduduk langit, penduduk bumi sama. Kalau penduduk langit namanya Baitul Maqmur ada di langit tengah, ibadahnya berapa? Enggak. Kalau kita semua menghadapnya itu menghadap Ka'bah. Maka nanti ketika para manusia sudah tidak meyakini bahwa Ka'bah itu sebagai kiblatnya, maka di antara manusia itu pasti Allah akan dibinasakan. Karena sudah ada semenjak siapa? Semenjak zaman daripada Raja Abraha. Raja Abraha itu udah ngapain? Udah menghancurin Ka'bah. Kenapa? Karena katanya Ka'bah itu terbagi dua. Akhirnya keluarlah turunlah surat Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al. Itu keluar tuh ayat itu. Raja Abraha yang dia pengen menghancurkan Ka'bah dengan bala tentara gajahnya, tetapi ternyata dilemparkan oleh Allah melalui burung ababil, yaitu dengan batu kerikil yang sangat kecil, sekecil pisau, yang ternyata batu kerikil itu adalah pecahan daripada batu neraka. Akhirnya tembus dari mana? Dari paru sampai kaki. Itu gara-gara tak yakin bahwa
melihat seorang benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain. Makanya di akhir zaman itu gitu. Di akhir zaman itu manusia nanti kata Nabi ada 5 golongan. Yuhibbuna al-khamsa